Oh, ini nggak simetris, sorry. Ini nggak simetris. Be very careful ya. Waktu mencari reaksi ini, ya, mencari reaksi apa namanya? Yang ini karena nggak cukup cuma pakai 1,8 ke 0,6 taruh sini, ke 0,4 taruh sini, nggak bisa gitu. Harus cari sigma momen di sini sama dengan 0, dapat 1,166 P. Sigma momen sini sama dengan 0, dapat 0,64 P. Atau dan pokoknya harus sigma M sama sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Oke, yang ini min 0,96 plus 0,63 min 0,173 min 96 plus min sampai AML ini semua oke. Jadi jangan lihat yang lain dulu ya, jangan bikin yang lain dulu, bikin yang biru aja dulu. Ada juga yang saya nanti yang biru belakangan Bu, ya serah. Cuman kalau saya sih saya akan bikin yang biru dulu. Kenapa? Kalau saya bikin yang lain dulu, kan yang lain itu adalah uh, kebalikan dari yang biru gitu maksud saya. Jadi ya udah bikin dulu yang biru, baru kemudian saya balik, saya apa baru jadi lebih rame gitu. Ya untuk bikin yang sesuai SKS matriks AC. Jangan lupa waktu bikin matriks beban ini, beban yang uh, bekerja pada join digambar dulu 3PL dengan 4P. Jangan ketinggalan. Ya, habis itu baru pindahin yang dari member ke join. Kalau momen nggak ada masalah, tinggal pindah. Apa boleh buat yang namanya 1,44P, 1,166P ini nggak bisa langsung dipindah terbalik karena nggak sesuai, belum sesuai dengan sumbu SKS yang horizontal dan vertikal. Ya sudah, kita uraikan. Kita urai dapat seperti ini, kita urai dapat seperti ini, baru ini yang dipindahkan ya. Kalau dia ke kanan, pindah ke kiri dan sebagainya. Ya, tadi saya bilang kalau momennya doesn't matter, tapi gaya-gaya ini yang sesuai dengan sumbu member ini harus dijadikan horizontal dan vertikal, baru dipindah. Kalau sudah, yang dicari apa? Yang dicari cuma sesuai SKS sekarang. SKS-nya kayak gimana ya gitu. Horizontal, vertikal, dan rotasi. Jadi selalu nyarinya ini, dan ini. Ini, gitu. Ya, selalu cuma jadi apa mau nggak mau dijumlahkan sehingga ketemu ini. Horizontal, vertikal, dan momen. Horizontal, oh horizontal 0 ya udah, tapi ada vertikal dan momen. Ini juga horizontal, vertikal, dan momen. Tinggal dimasukkan dalam matriks AFC dan HRC. Yang F yang mana? Yang 1, 2, 3, 4. Kalau yang R yang mana? 5, 6, 7, 8, 9. Sampai di sini. Semua oke? Yang belum oke di mananya? Kalau bilangnya belum oke-nya di apa? Ngurai-nguraiinnya. Cuman ada satu cara. Dikerjain sendiri. Kemarin saya udah berikan apa? Kayak rumus uraiannya ya. Ya, saya sudah berikan ke rumus uraiannya, sinus kosinusnya, kamu tinggal melatihnya. Ya, tinggal melatih. Yang penting kamu mengerti bahwa kalian mengerti bahwa kalau untuk AML urusannya sesumbu KM, urusannya sumbu yang biru. Ya, jadi semua harus diarahkan ke situ. Kalau dia belum memenuhi, ya mesti diarahkan. Ya ini kan tadinya ada kan 3P ini, gitu ya. 3P, ya tapi nggak bisa. Harus diarahkan sesuai sumbu member yang memanjang sumbu, tegak lurus sumbu, yang mau nggak mau diurai. Gitu. Sedangkan kalau sebetulnya Bu, gitu, waktu dia mau SKS kan dia nggak perlu diapa-apain lagi. Ya udah, monggo, ini cuma buat bikin yang biru, yang waktu mau bikin sesuai SKS-nya tinggal 3P-nya aja diurai gitu istilahnya ke sini. Silakan gitu ya, nggak apa-apa.
Ya, tadi kalau mau bikin yang AFC dan ARC selalu sesuai dengan sumbu struktur dengan SKS, horizontal, vertikal, dan momen. Udah gitu. Ya, tolong dilatih sendiri. Deformasi join rumusnya mudah karena tidak ada DR. Apakah selalu nggak ada DR, Bu, di portal bidang? Ada, cuman kalau diadain nggak ada yang nanti takutnya nggak selesai dalam 2 jam. But in any case, kalian sudah ngerti rumusnya, sudah tahu caranya, betul ya? Melalui apa? Waktu di continuous beam, begitu ya. Ini di sini nggak ada, bukan karena nggak memungkinkan, tapi karena ya yang nggak memungkinkan waktunya gitu ya. Kemudian reaksi peletakan itu rumusnya juga sama dengan yang kita udah kenal sebelumnya, di mana DF-nya ya dari sini, dari yang kita sudah cari gitu ya. Nah, kemudian gaya-gaya dalam balik lagi nih. AMI berarti balik ke si M, balik ke SK, M, ya sudah, kita butuh yang mana? AML udah tadi dihitung. SM, SMRT sudah ya, matriks X kan ya, sudah apa? Yang belum cuma DM. DM tuh gimana? Ya dapat dibalikin gitu. Yang free-nya sekarang kita udah tahu angkanya. Lalu DM ini punya yang mana saja gitu kan? DM1 berarti punyanya SKS-nya mana ya? DM1 berarti punyanya kan ini dulu ya, apa eh, J-nya dulu. Berarti D1, D2, D3, kemudian 5, 6, 7 itu restrain 0, 0, 0. Kalau yang dua, D1, D2, D3, 0, 0, D4. D1, D2, D3, 0, 0, 0. D1, D2, D3, 0, 0, D4. D1, D2, D3, D4 gitu. Karena angkanya ajaib, kita bilangnya D-nya aja lah. Serah kalian mau bilang apa, pokoknya maksudnya itu gitu. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sisanya 0. Yang D2-nya, DM2-nya, pertama, kedua, ketiga, 0, 0, A sama muter. Gitu. Ya, oke. Kalau sudah, tinggal ngitung AM1 berapa, AM2 berapa. Dari yang dihitung bisa kita balikin lagi. Ini kan ada artinya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya lihat lagi tuh si SKM. Kita kembalikan dalam bentuk free body. Ya, dalam bentuk free body. Sebetulnya itu cuma yang biru-biru ini loh. Gitu. Kenapa sih Bu jadi ruwet begini? Ya, ini rupanya adalah ada upaya buat uh, menghitung apakah dia nol gitu loh lewat reaksi perletakan. Jadi kalau kalian nanti mau mau ngitung apakah dia apa sigma momen nol, sigma vertikal nol, sigma horizontal nol, ya harus seperti ini gitu ya. Tapi kalau enggak, ya udah tenang-tenang bikin yang biru ini dari AM1. Bisakah? Bisakah? Bisa dong ya, karena udah ngerti kan sesuai dengan SK M 1, 2, 3 ya dibikin 1, 2, 3. Satu, satu, dua, tiga gitu ya. 4, 5, 6 sesuai aja gitu ya. Tuh, yang limanya turun ke bawah, empatnya juga ke kiri. 4, 5, 6. Demikian yang ini juga. Kalau sudah dibikin diagram momennya, dibikin diagram momennya caranya gimana? Kalau saya udah pernah bilang, selalu taruh di on tension side. Contohnya yang ini aja dulu deh ya. Yang uh, yang mana dulu sebenarnya nggak masalah, bukan nggak harus satu dulu baru dua gitu. Yang ini aja dulu. 1,7, lihatnya momennya aja. Namanya juga diagram momen. Lupakan yang lain. 1,794 itu
di pelintir atau di apa, diputer gitu ya dari atas ke bawah, bagian yang tertarik di atas, jadi taruh dia di atas. Tapi 0,171 PL itu diambil dari bawah, taruh dia di bawah, ya. Jadi dia mulai mulai putaran momennya itu dari mana? Itu dia tempat sisi tariknya gitu. Jadi yang satu 1,79 PL, 1,794 PL taruh di atas, tapi 0,171 PL taruh di bawah. Tarik garis lurus saja. Tarik garis lurus saja. Habis itu kita udah ketemu kan, berarti oh bagian ini tensionnya di atas. Kalau tensionnya di atas, gambarnya kayak gitu. Gambarnya ini, nangis dia, ya merengut dia, nangis lah gitu ya. Nah, kalau tensionnya di bawah, dia senyum. Ya, nah kalau udah tapi gitu ya, itu kan baru akibat momen-momen yang di ujung. Gimana dengan akibat beban? Akibat bebannya 1/8 kil kuadrat, kamu hitung aja di sini. 1/8 kil kuadratnya itu berapa? Pasti lengkung dan pasti senyum begini, pasti begini. Ke bawah dia, tariknya ada di bawah. Ya, nah itu rupanya dihitung 0,25 PL di tengah itu. Ya sudah, yang nangis itu kita mesti bikin ketawa dikit lah, yang apa, karena ada senyum dari 1/8 PL, 1/8 kil kuadrat. Kita ambil di tengah, kita tarik ke garis miring tadi, garis yang lurus tadi, kita turunkan 0,25 PL. Turunkan itu artinya disuperposisikan gitu ya, sehingga ada garis ini. Nah, yang biru habis dia, yang biru dia uh, ke apa istilahnya, kena superposisi yang senyum, sehingga yang birunya sisa, masih sisa segini, nggak penuh lagi nangisnya, tapi yang merah ketambahan senyum. Sampai sini, oke? Okay? I hope oke okay loh ya. Oke, Bu. Nah, sekarang gimana yang sini? Sama aja, lihat momennya aja dulu. Oh, ini 1,206 datangnya dari sebelah sini. Mau bilang atas, mau bilang kanan, monggo. Ya, tapi taruhnya pasti di sisi itu. Tapi 0,215 ada dari sini. Ya, dari bawah apa dari kiri, ya sudah. Itu digambar. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Tarik garis lurus. Tarik. Oh, tapi dia ada 3P yang ini, kalau kalau udah diuraikan di sini 1,8 kan bisa kita hitung PAB per L gitu ya. Ininya apa, pensuperposisiannya, dan dia PAB per L itu lurus ya, karena apa, nggak ada beban terbagi rata kan, dia linear lurus ya. Ini berapa PAB per L sih yang saya tahu. Ini ketemunya 0,432 PL katanya, 0,432. Ya sudah, si 0,432-nya itu dipakai buat mensupport posisi yang tadi, yang sendu itu, yang lagi nangis. Dia menyumbangkan momen yang begini kan, dia menyumbangkan momen yang, atau dia begini. Jadi menyumbangkan, menambah yang sebelah kiri atau sebelah bawah itu. Ya sudah, tinggal di super posisikan yang tadi, yang sudah senyum ketambahan senyum, yang nangis oke, okay, terceriakan sedikit. Dari mana? Taruh aja di berapa tadi, 0,4 atau berapa, tarik ke sini terus bikin tegak lurusnya. Mau gambar ini nggak terlalu problem, mau tegak lurus garis miring ini boleh, mau tegak lurus mana boleh, terserah. Saya sih bikin tegak lurus garis miringnya aja gitu ya. Itu jadi udah diagram momen. Kalau diagram rintang dan normal, pasti kalian juga sudah bisa ya, tinggal ngikutin aja apa, naik ke kiri, kiri naik, kanan turun. Di sini oh kiri naik, kanan turun, berarti masih sama-sama positif, tinggal digambar aja. Itu. Yang ini gimana? Kiri naik, kanan turun juga.
kan sama kiri naik kanan turun. Ini oh kanan turun kiri naik sama, tapi di sini ada jeglokan ya, jangan salah ya. Ada ini kalau yang ini kan dia miring aja minus QX. Kalau yang ini dia lurus tapi kemudian jeglok gitu. Tapi tetap di satu tanda masih ya sudah bikin kayak gini. Udah ya normal juga gitu. Tinggal lihat aja normalnya berapa. Ada yang positif, ada yang negatif ternyata. Ada yang tarik, ada yang tekan. Oh ya, ini tarik, yang ini tekan, yang begitu di sini tekannya nambah, gitu kan? Udah. Diagram lintang dan normal. Selesai dijawab. Nah, boleh nggak sih nggak jawab? Kalau ujian boleh. Tapi kalau dalam kenyataannya, diagram momen lintang dan normal ini bahasa universalnya. Orang nggak ngerti kamu punya uh, oke lah ini mungkin masih ngerti, tapi nggak ada orang yang gambarin ini kalau di program komputer gitu loh, ya. Apalagi ini nggak ada yang lebih-lebih lagi nggak ngerti, yang ngerti referensinya cuman kalian gitu, ya. Nggak pernah ada juga orang memberikan hasil berupa free body, walaupun free body ini udah rada bunyi gitu ya. Semua janji universalnya itu diagram momen, lintang, dan normal. Seperti apapun janjinya, apakah nggak on tension set atau apa, bisa kejadian, tapi orang ngerti gitu loh ya, dan semua tuh duduk di membernya, semua diagramnya duduk di membernya, sama momen kayak lintang kayak normal kayak itu semua duduk di membernya. Jadi yang nggak benar kalau dia belum duduk di membernya ya, kalau dia belum duduk harus didudukin, harus dibuat duduk, kamu harus gambarkan yang benarnya seperti apa di member tersebut gitu. Sekali lagi saya ingatkan, saya nggak terlalu problem dengan caranya, yang kamu bikin diagram momen lintang dan normal yang betul gitu ya. Jadi kan dari sini pastinya kalau sampai ke free body ini masih cara matriks kita, masih masih sesuai dengan istilahnya uh, SKM SKS kita gitu kan ya, berarti ini masih sini masih masih sampai dengan cara matriks, tapi dari sini udah keluar uh, member forces ke diagram momen lintang dan normal, terserah kamu mau bikinnya dengan cara apa, lawang semua udah ada semua di sini itu ya. Oke, nah sekali lagi, tapi dari tadi itu kita udah bikin apa diagram momen, benar nggak sih hitungannya? Kalau khawatir nggak benar, pindahkanlah ke tumpuan-tumpuan. Kenapa? Karena kamu bikin reaksi perletakan kan, gitu loh ya. Nah di situ harus terjadi sigma vertikal 0, sigma horizontal 0, sigma vertikal 0, sigma momen sama dengan 0 gitu. Kira-kira jadi yang saya bolak-balik mondar-mandir di sini itu. Kalau Kak gimana ada seperti ini? Ya itu kan ada kilonewton per katakanlah per meter gitu ya. Nah itu meternya itu kan datangnya dari DF. Ya, jadi harus dikalikan dengan DF-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya nggak harapkan ini waktu ujian, nggak bakal cukup waktunya. Tapi kalau waktu bikin tugas kalian mau lakukan, monggo. Ya, buat memastikan hitungan kalian betul atau tidak. Tapi kalau kalian hati-hati, nggak salah, tanpa dicek juga yang benar ya benar aja gitu. Ya, oke ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap semuanya udah ngerti gitu ya. Dan saya sangat berharap ujiannya nilainya bagus. Karena apa? Saya nggak bilang gimana-gimana ya. Saya bilang ini sayang kalau nilainya nggak bagus gitu karena di antara semua uh, mekanika teknik lah ya, kalau saya bilangnya istilahnya mekanika teknik, kalian namanya bisa macam-macam sih. Itu ada analisis struktur lah, ada apalah. Jadi semua mekanika teknik ini yang paling mudah kalau menurut saya. Karena kita ngikutin suatu metode yang udah gitu aja, dan kita udah jalan dari continuous beam, kemudian
rangka batang bidang. Sekarang di plan frame kita cuma kombinasinya kok, gitu. Yang perlu kita lakukan cuma berlatih. Kalau semuanya udah ngerti, tinggal berlatih. Kalau belum ngerti, dosennya siap kok bikin supaya kamu ngerti, gitu. Percaya bisa, gitu. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, jadinya mungkin saya akan kasihkan soal tugas untuk dikerjakan minggu depan ya, gitu ya, untuk dikerjakan sorry, saya malah minta dikumpulkan minggu depan, tapi tidak sebelum kuliah, tidak sebelum jam kuliah, tapi setelahnya, gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa masih bisa tanya. Walaupun saya berharap ditanyanya jangan pas hari Kamis gitu, pas sudah mau ngumpul baru nanya, ya dibikin sebelumnya. Gitu. Ya, oke. Kenapa saya demikian? Ya, saya juga nggak mau silakan nanti kalian berlatih lagi menjelang UAS. Tapi saya tahu bahwa kalian setelah minggu depan juga banyak akan ada UAS harus belajar buat UAS yang lain juga gitu. Ya, jadi saya lebih cenderung uh, berharap bisa dibuatnya antara minggu ini dengan minggu depan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan hari ini, ya saya sudahi sampai sekian. Silakan kalau mau tanya apa, monggo. Kalau yang di bahan hari ini udah saya masukkan di Google Classroom kemarin, ya. Oke, jadi paling tugasnya yang belum. Ya, segera saya kasih tugasnya, dikumpulkannya minggu depan, tapi setelah kuliah. Oke, selamat siang semuanya. Siang, terima kasih, Bu. Selamat siang, makasih Bu. Ya, saya live ya, ini bukan